Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, sebentar lagi mungkin Persib Bandung akan mendatangkan satu sosok pemain yang bisa jadi berasal dari kawasan Amerika Latin kembali, teman-teman. Jadi nanti akan kita coba bahas rumorsnya gitu ya. Jadi di awal kita tekankan lagi, rumors itu bisa jadi kenyataan atau ya memang hanya sebatas rumors biasa saja. Ini dinikmatin, sekali lagi dinikmatin, jangan terlalu diseriusin karena ya banyak juga ya yang menseriusin sebuah rumors jadi kehel sendiri gitu ya. Nah, ini ada ilmunya teman-teman, kalau rumors itu ya dinikmatin aja lah gitu ya. Nah, sebelumnya juga kita coba buka dari intermezzo mengenai Boyan Hodak kemarin sudah mengatakan bahwa perkembangannya Persib walaupun bagus di putaran pertama dan dia juga cukup puas gitu ya dengan kondisi saat ini yang ada di tim Persib Bandung, namun memang harus ada perbaikan dan Persib harus tampil lebih bagus lagi di putaran kedua walaupun ada beberapa pemain yang tidak disukai. Nah, inilah mungkin yang akan ditambal di putaran kedua mendatang teman-teman, walaupun tidak lama lagi untuk Super League akan dimulai gitu ya. Sekarang kan tanggal 16 gitu ya, sekitar berapa 9 hari lagi, karena tanggal 25 Januari mendatang Persib Bandung sudah memulai putaran kedua menghadapi PSBS Biak di laga kandang, menghadapi PSBS Biak di GBLA gitu ya. Nah, ini juga ya kalau melihat di level liga, oke lah, beberapa klub sudah mengumumkan si A, si B, si C, pergantian pelatih dan lain sebagainya gitu ya. Persib Bandung masih adem ayam itu baru di Superliga. Tapi kalau di Asia lebih berat lagi nih levelnya nih. Lawan Persib Bandung di tanggal 11 Februari mendatang adalah Ratchaburi FC, yang mana Ratchaburi FC sekarang sudah menyiapkan 5 amunisi baru, teman-teman, kebanyakan defender gitu ya. Ada juga yang berposisi sebagai pemain depan atau penyerang. Nah, ini sama persis dengan yang dikatakan Boyan Hodak kemarin. Jadi Persib Bandung ini bagus dalam bertahan, dan saya juga mengakui bahwa tim yang bagus dalam bertahan mungkin bisa menjuarai kompetisi gitu ya. Atau ya kalau kita mau menang terus mah harus memperkuat lini penyerangan. Nah, ini masalahnya teman-teman. Kalau Persib ini kan di putaran pertama kemarin untuk evaluasi lini pertahanan, oke, Persib termasuk salah satu tim yang bagus dalam defendernya, baru 11 kali kebobolan, 1 gol hanya bersarang di gawang Teja Paku Alam di GBLA gitu ya, di laga kandang. Nah, ini juga tapi tidak menutup kekurangan masalah penyelesaian akhir, yang mana Persib Bandung tercecer di 5 besar, kalah dengan pesaing-pesaingnya, dari Borneo kalah, dari Persija kalah gitu ya. Untuk produktivitas golnya teman-teman, bahkan oleh Malut United juga kalah ya. Jadi memang Persib Bandung untuk mencetak gol ini agak masih kurang greget gitu ya. Dan itu juga sudah disinggung, memang Boyan Hodak juga sudah menyadari bahwa kita kurang dari penyerangan, termasuk juga dalam memanfaatkan bola mati, dari mulai tendangan 12 pas atau penalti ini yang memang banyak meleset katanya, banyak meleset atau tidak jadi gol, itu juga mengurangi ya poin dan lain sebagainya. Jadi ya kita kemungkinan untuk kodenya ke situ teman-teman. Arah dari Boyan Hodak ini ingin pemain yang kuat dalam keeping ball-nya, lalu juga dalam pertahanan juga. Kalau ini saya yakin mungkin mengantisipasi kepergian Federico Barba gitu ya, karena ya mau nggak mau ini juga menjadi PR baru buat Boyan Hodak yang seharusnya tidak dia pikirkan, menjadi dia juga harus mikirin gitu ya. Masalah Barba ini memang agak sedikit rumit lah saat ini situasinya di Persib Bandung. Nah, yang akan kita bahas kalau memang kemarin kan sudah defender gitu ya, sudah lini pertahanan yang kita bahas. Nah, sekarang kita maju kode yang kedua dari Boyan Hodak mengenai
sosok pemain depan yang bisa jadi penambal dari William Marcelo, teman-teman. Ini kan William Marcelo ya jelas gitu ya, harus ada penggantinya asing ke asing. Jadi head to head nih, asing ke asing lagi. Dan posisinya pun bisa sama, bisa juga dari negara yang sama, teman-teman. Nah, ini ada satu nama yang muncul yaitu João Tavares gitu ya. João Tavares ini asli dari kewarganegaraan Brazil gitu ya. Dan juga masih sangat muda, teman-teman, masih 23 tahun, masih prospeknya panjang. Lalu juga posisinya versatil, pemain yang sangat disukai Boyan Hodak, dari mulai penyerang bisa, lalu juga penyerang tengah gitu ya. Penyerang bisa, lalu juga gelandang serang bisa, lalu juga di sayap juga bisa. Jadi hampir sama dengan Ciro Alves perannya, tapi lebih versi bertenaga ya kalau João Tavares ini. Jadi melihat dia juga sudah bilang sepertinya memang akan menuju ke Liga 1, teman-teman. Sudah 90%. Nah, ini saya jarang mengabarkan kalau pemain yang sudah melampaui 85% biasanya kan jadi gitu ya. Namun masalahnya, teman-teman, ada yang lain gitu ya. Memang sudah 90% akan ke Liga 1, tapi masalahnya apakah akan ke Persib Bandung atau ke Per yang lainnya gitu ya, ke Persib atau ke Per yang lainnya. Nah, ini ada beberapa klub yang dikaitkan dengan João Tavares ini, diantaranya ada Persib, ada Persebaya, dan juga ada Persijap Jepara. Persijap kita tahu pemain-pemain dari Liga India ditarikin semua bagus-bagus lagi ya. Lalu juga ya Persebaya juga dengan pelatih baru yang namanya sama, ada Tavaresnya juga gitu ya. Dan sama dari Amerika Latin juga. Jadi bukan si Tavares mah dari Eropa kan, dari Portugal dia ya. Nah, ini memang apakah memang kedekatan ini, sedangkan João Tavares sendiri dikabarkan sudah memfollow akun media sosial dari Persebaya gitu ya, dari pelatihnya juga, dari si Tavaresnya juga, dari klub dari Persebayanya juga sudah beberapa yang di follow sama João Tavares ini, teman-teman. Jadi ya kita tinggal tunggu saja apakah memang ketiga pilihan ini dia bisa memilih. Dan dia juga memposting kemarin bahwa dia sudah bersiap akan OTW ke Liga 1 gitu ya. Nah, OTW-nya kemana? Ke Jawa Barat, Jawa Timur, atau Jawa Tengah? Atau sudah mau dipanggilnya nanti siapa? Mang Jo atau Cak Jo atau Mas Jo? Nah, ini ya kita lihat nantilah, teman-teman, perkembangannya gitu ya. Tapi setidaknya kalau dicocok logikan ya, kita ngobrol santai saja ya, namanya rumors mah bisa cari data dan faktanya, teman-teman. Jadi kalau João Tavares ini misalkan datang ke Persib Bandung, ini sudah memenuhi beberapa kriteria dari Boyan Hodak. Yang pertama, ya pemainnya versatil gitu ya, bisa ditempatkan di mana saja, dan ini sudah pas menggantikan William Marcelo. Yang kedua, ini karena dari Brazil juga, itu menjadi Brazil connection juga, teman-teman. Jadi tidak perlu banyak adaptasi seperti yang Boyan Hodak bilang sebelumnya. Jadi ya pemainnya harus bisa langsung adaptasi dan tidak banyak tidak banyak membuang waktu untuk mempelajari sepak bola, katanya. Walaupun belum pernah main di Asia, tapi ya saya pikir kalau teman-temannya membantu gitu ya, karena kan banyak juga pemain Brazil di Persib Bandung. Jadi ya setidaknya bisa mempercepat gitu ya untuk adaptasi pemain dari Brazil juga. João Tavares ini saya pikir masih muda, masih bisa diajak ngobrol lah gitu ya, dikasih tahu, intinya mah itu. Lalu selanjutnya, jika memang datang ke Persib Bandung, Persib juga untung, teman-teman, karena dia free transfer saat ini, tidak mempunyai klub gitu ya, dan bukan pengangguran lama, enggak, baru kemarin selesai kontraknya, dan ini free transfer. Kalaupun melihat dari nilai market value-nya masih di bawah 2M, teman-teman. Ini lebih murah daripada pemain lokal gitu ya untuk João Tavares ini. Makanya kenapa milih Liga 1, kemungkinan itu bisa Liga 1 ya berbondong-bondong mungkinnya nawarin proposal, karena pertama gratis, yang kedua
pemain Brazil dengan posisi dia ini cukup diminati gitu ya, dan itu memang bisa menjadi problem solvingnya atau bisa memecah kebuntuan di saat misalkan ya menjadi pemain pengganti atau pemain yang memang harus bisa menghabiskan tenaga lawan. Nah, ini João Tavares ini memang tipenya seperti itu, teman-teman. Tiba-tiba aya di posisi ini gitu ya. Nah, ini keuntungan beberapa jika memang datang ke Persib Bandung ini untuk yang head to head dengan William Marcilio gitu ya. William Marcilio ya meninggalkan Persib Bandung, digantikannya hampir setipe dengan Ciro Alves, teman-teman. Itu kalau memang ke Persib Bandung. Tapi ya yang santer juga ke Persebaya Surabaya, bahkan ya dia sudah menunjukkan beberapa katanya supporter dari sananya Bonek Mania kan sudah ngucapin selamat datang juga dan lain sebagainya. Katanya ya kalau si João Tavaresnya memang sudah bilang akan segera datang katanya gitu ya. Nah, kenapa di saat kalau pelatih Persebaya yang baru si Bernardo Tavares ini bilang ya akan mendatangkan pemain baru yang pertama, dan di saat juga Kang Aditya gitu di Persib Bandung mengatakan kita segera merampungkan transfer setelah menghadapi Persija Jakarta gitu ya. Nah, apakah setelah perkataan dua kubu ini atau dua tim ini gitu ya, orang-orang penting kalau Persebaya pelatihnya yang ngomong akan mendatangkan pemain baru, lalu juga Kang Aditya di Persib Bandung mengatakan bahwa akan segera menyelesaikan untuk transfer pemain ini, tiba-tiba João Tavares mengunggah bahwa saya sudah siap datang katanya dan akan segera datang. Nah, ini apakah kemana nih, Jawa Barat, Jawa Timur, atau Jawa Tengah? Jangan lupa Persija Jepara juga diam-diam menggigit ini, teman-teman, karena ya mereka berusaha menghindari degradasi gitu ya. Jadi melakukan segala cara dengan yang positif, menambah pemain bagus-bagus, teman-teman. Itu jadi semakin panas Super League di putaran kedua nanti, dan jangan lupa Persib juga masih punya tugas lolos ke 8 besar ACL 2, yang mana Ratchaburi FC ini pemain-pemainnya juga luar biasa, teman-teman. Yang didatangkan sudah 5 pemain asing baru Ratchaburi mendatangkan, rata-rata ya defender atau lini pertahanan back gitu ya. Nah, ini juga ya nanti seru lah. Bojan mempunyai pertahanan terbaik gitu ya. Ratchaburi juga menambah pertahanannya untuk menjaga kebobolan. Kita lihat nanti di ACL 2. Tapi yang jelas siapa dulu ini pemain yang harus didatangkan Boyan di putaran kedua. Tunggu, teman-teman gitu ya. Itu mungkin sedikit intermezzonya mah. Nah, selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan saja. Beberapa pertanyaan dan juga beberapa teman-teman yang ingin disapa katanya. Tapi karena sekarang hari libur gitu ya, jadi saya minta pertanyaannya dikirim ke email, teman-teman. Jadi ya teman-teman tim redaksi yang lain masih libur, walaupun nanti Persib latihan ya datangnya katanya nanti sore ya. Baik. Yang pertama dulu saja saya bacakan dari @iman_mustafa. Kang, kalau jersey kirim ke luar negeri bisa nggak? Jersey ini kalau jersey itu harus pakai pihak pengiriman pihak ketiga gitu ya, teman-teman. Jadi minta saudaranya atau siapa beli dulu ya, dikirim ke alamat akangnya yang di Indonesia atau alamat saudaranya, baru di packing lagi, atau nggak usah di packing lah, langsung dikirimin lagi aja ke jasa kirimnya, kirim ke ya luar negeri gitu ya, tujuannya kemana gitu, teman-teman. Tapi kalau di Malaysia ada satu toko yang menjual produk resmi Kelmi untuk Persib Bandung. Itu di mana ya kemarin teh, di Petaling gitu, atau di Syah Bandar gitu ya, Syah Alam atau apa. Nah, makanya kalau di Malaysia mah ada, tapi kalau untuk di negara lainnya itu belum ada. Jadi harus menggunakan jasa kirim pihak ketiga ya, minta tolong saudara atau keluarga, itu yang paling aman ya. Lalu selanjutnya Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, dari @Asep Arif 12. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Beli jaket Persib yang keluaran terbaru bisa beli Persib Apps nggak Kang? Maksudnya di Persib Apps gitu ya. Bisa, tapi nanti diarahinnya ke
Shopee lagi, sama daripada bolak-balik mendingan di kita aja. Di bawah kita sediakan itu sudah enakeun gitu ya, sudah kita tata. Ini yang untuk ACL 2 yang terbaru restock, yang mana katanya batch terakhir. Jadi dari sekarang kalau nggak beli ya katanya nggak akan diproduksi lagi, karena mau produksi jersey yang baru. Itu yang kita dengar teman-teman, makanya ngabisin stok terakhir di batch terakhir gitu ya. Jadi ya mangga di ini aja, kalau memang mau enakeun ya di kita bisa di bawah ada jaket-jaket Persib yang mulai sampai jas hujan juga ada yang suka digunakan Boyan Hodak gitu ya. Mangga di bawah dicek di etalasenya saja. Lalu selanjutnya ini mah nanti ya, kalau masalah pemain diaspora nanti kita bahasnya. Sebentar, saya baca dulu. Dede Rohman 045, Kang Roni kumaha kabarna kontrak Boyan Hodak masih di hold, nanti tunggu ya. Jadi mungkin menyelesaikan dulu saja masalah putaran kedua ini sudah selesai, sudah penutupan bursa transfer. Putaran kedua sudah pada datang pemainnya, lalu menghadapi ACL 2 lolos 8 besar, mungkin masih ada pembicaraan lebih lanjut dengan manajemen. Untuk saat ini masih di hold ya oleh pihak Boyan Hodaknya. Lalu selanjutnya dari @opik Charles ya, Opik Charles, Kang naha eta Zulkifli Lukmansyah tara dipaenkeun lebar atuh si eta teh alus. Nah ini mah keputusan Boyan Hodak gitu ya. Keputusan tim pelatih itu pasti melihat dari berbagai aspek teman-teman, karena ya Boyan pernah mengatakan pemain muda ini bukan berarti tidak bagus, tapi masih jauh, masih ada gap antara pemain senior dan pemain junior. Jadi harus meningkatkan ketertinggalannya dulu. Nah, saya nggak tahu aspek mana yang menurut Boyan Hodak ya harus diperbaiki. Ya mungkin itulah yang penting mah jangan pundungan gitu ya. Karena kan Jul juga masih bisa main di IPA gitu ya, di EPA. Jadi ya nggak masalah sih selama masih menjadi pemain Persib Bandung. Ini juga sudah menjadi kebanggaan gitu ya. Tinggal nunggu waktunya saja diturunkan. Lalu selanjutnya dari @budak_jampang. Budak Jampang maksudnya, budak Jampung di sininya. Lalu padahal kan WM10 dan kemungkinan Priestback dan Barba out sudah jauh-jauh hari sebelum berakhir putaran pertama. Kenapa baru serius setelah lawan Persija ya Kang? Ya mungkin ada beberapa pergantian rencana dari Boyan Hodak. Jadi Boyan Hodak juga seperti yang kita bahas sebelumnya mungkin tidak memikirkan Barba ya sudah mungkin tetap stay di Persib, tidak harus keluar. Tapi ternyata berkembang gitu ya. Barba juga udah mulai nggak betah, nggak ini nggak itu ya, mulailah di situ perubahan rencana. Waduh, pengen ganti pemain asing tuh sebetulnya hanya satu gitu ya yang masuk, atau dua lah minimal, tapi akhirnya harus mengganti lagi posisi Barba dengan asing lagi. Nah, atau ya mungkin dengan lokal juga masih belum ada yang sepadan, apalagi di putaran kedua itu kan hara rese gitu ya, karena ya kebanyakan pemain bagus mah udah di tim lawan, jadi mau nggak mau pasti ngambil asing dengan asing lagi, jadi head to head. Kalau memang Barba jadi keluar, teman-teman, ini luar biasa lah, lagi rumit gitu ya situasinya, lagi dipertahanin, walaupun sebagian teman-teman nggak usah dipertahanin karena nggak akan bener mainnya. Nah ini mungkin ya manajemen punya perhitungan bisnis sendiri gitu ya. Dan Boyan juga sudah 2 kali tidak memainkan Barba, artinya ya Boyan udah nggak mau lah mainin pemain yang setengah hati, apalagi loba cetak gitu ya, cek bahasa Sunda mah gitu teman-teman. Jadi ya kalau dibilang kenapa baru sekarang diseriusinnya, ya beberapa pemain juga masih menunda, barangkali kan namanya pemain kan pengen seenggaknya masih nego harga gitu ya, ya naikin lah sedikit mungkin gitu ya istilahnya mah, ya itu teman-teman pokoknya mah. Lalu yakin Kang rek percaya kasih aki-aki. Ini yang kemarin ya. Jadi apakah menurut Boyan Hodak kan ya tidak akan ada yang datang gitu ya, tidak akan ada pemain diaspora yang datang, tidak akan ada pemain saat ini yang datang. Jadi masih kalaupun ada penambahan ya belum ada sampai saat ini. Tapi berbanding kebalik dengan Kang Aditya yang bilangnya
sudah akan memfinalisasi katanya untuk kontrak pemain incaran. Jadi setidaknya ya kalau kata Kang Adit mah ada yang datang gitu ya. Namun kata Boyan Hodak ya belum ada yang datang. Jadi ya percaya Kang Adit saja lah saya Pak ya. Baik, itu sebagian beberapa pertanyaan, dan ada juga teman-teman yang ingin disapa katanya di sini. Yang pertama dari ada Boboko di Taman Sari Ciledug Tasik, katanya yang ingin disapa. Baik, buat teman-teman Boboko di Taman Sari gitu ya, Taman Sari Ciledug Tasik. Dan juga ada Boboto di Kota Lahat Palembang Sumatera Selatan. Ada juga Sate Apih Cisaat Sukabumi. Ada juga Kang Ade di Panyilekan. Ada juga De Albara dan Mariah Bobotoh Cilik Samarinda. Ada juga Kang Sani di Talaga Saat Puncak Bogor. Ada juga Bobotoh di Tanjung Siang Subang. Ada juga Viking Majenang Cilacap. Ada juga Kang Memet di Pengker. Lalu juga Kang Dede di Rengas Dengklok Karawang. Ada juga Kang Candika di Kalimalang Bekasi. Ada juga Kang Budi Susanto di Sulawesi Tengah. Ada juga Bobotoh di Kudus, Bobotoh di Bekasi, Kang Aceng di Depok, Bobotoh di Kaduela Kuningan. Ada juga Kang Dudu di Majalaya, Kang Obar Sobana Sancang Garut, lalu juga Viking Majenang Cilacap. Ada juga Kang Kuswara di Cikarang, ada Boboko di Singaparna, ada Kang Soleh di Garsela, ada juga Kang Yanto Tampomas Sumedang Larang, ada juga Viking Ranjeng Bandung, dan terakhir Kang Aep di Sukabumi. Hatur nuhun Bobotoh yang sudah bergabung di informasi hari ini, mudah-mudahan menambah wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.